Kabar buruk mendadak tiba-tiba hampiri timnas Indonesia. Lagi-lagi, fans timnas Indonesia dibuat ketar-ketir oleh keputusan AFC. Alhamdulillah, luar biasa. Nggak pakai lama langsung set. Pemain ini siap debut bersama timnas Indonesia. Resmi, kabar duka tiba-tiba hampiri timnas Indonesia. Sumpah, bikin badan gemeteran dengarnya dan jantung berdetak kencang. Fans Indonesia bisa nangis terisak-isak sampai bisa habisin lembaran tisu. Ini gak wajar dan sangat-sangat aneh. AFC sengaja lakukan ini di pertandingan Irak versus Indonesia. Apa yang dilakukan AFC pada pertandingan ini sangat membuat masyarakat Indonesia ketakutan dan trauma sampai nggak mau makan berhari-hari. Tonton video ini sampai habis, agar kalian tahu kabar duka apa yang diterima timnas Indonesia. Sivakorn Puudom, wasit tolol dan bodoh asal Thailand, resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 dengan Irak. Kayak nggak ada wasit lain aja. Oh, dasar AFC. Sebelumnya Sivakorn Puudom sempat membuat supporter timnas Indonesia U23 kesal dan marah sampai trauma nggak mau makan. Lantaran dianggap tidak adil ketika memimpin jalannya pertandingan yang melibatkan skuad Garuda Muda. Sivakorn Puudom dinilai melakukan kesalahan fatal dengan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah saat menjadi wasit VAR pada laga perdana timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 menghadapi Qatar. Pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. AFC kembali menunjuk Sivakorn Puudom untuk menjadi asisten VAR sementara itu. Wasit utama VAR adalah Abdullah Dhafer Al-Sehri dari Arab Saudi. Nah, gimana guys menurut kalian setelah mendengar berita ini? Pasti kalian bete, sebel dan marah dengarnya. Benar-benar ya. Niat busuk AFC untuk curangi timnas Indonesia dengan memilih wasit tolol dan bodoh untuk laga timnas Indonesia versus Irak. Kalau menurut admin sih lebih baik Indonesia mengundurkan diri saja dari pertandingan tersebut, daripada harus dicurangi habis-habisan yang membuat masyarakat Indonesia sakit hati. Biarkan peringkat ketiga ditempati timnas Irak. Dan timnas Indonesia fokus pada babak play-off untuk masuk ke Olimpiade 2024 dengan melawan timnas Guinea U23. Yang mana insya Allah pertandingan tersebut akan dipimpin wasit yang jujur dan adil. Kemudian Indonesia bisa menang dan lolos Olimpiade 2024. Apakah kalian setuju guys dengan pendapat admin ini? Coba kalian tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Uhuy, mantap, ngeri. Menyala abangku. Kabar baik untuk timnas Indonesia dan fans Garuda bisa tersenyum bahagia seharian setelah mendengar kabar ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kiper FC Dallas Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada hari ini, Selasa 30 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar itu disampaikan akun Instagram @footballindonesia_a. OFFICIAL. Maarten Paes resmi jadi WNI tadi pagi usai jalani Sumpah WNI di Jakarta, tulis akun Instagram @footballindonesia_a sembari menampilkan foto Maarten Paes mengenakan jas bersama pegawai Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung Sumpah WNI, sambung laporan tersebut.
Sejatinya, proses naturalisasi Maarten Paes sudah rampung pada pertengahan Maret 2024 berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Namun, karena kesibukannya bersama sang klub FC Dallas, Maarten Paes belum bisa mengambil sumpah WNI. Baru pada hari ini, kiper 26 tahun itu akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Maarten Paes adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Sebelumnya, proses naturalisasi Maarten Paes harus masuk CAS karena kiper yang satu ini dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Di dalam artikel itu berbunyi, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior. Dalam pertandingan resmi, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Menjadi masalah karena Maarten Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun. Meski begitu, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan PSSI agar sang penjaga gawang dapat memperkuat timnas Indonesia. Contohnya adalah pemain asal Suriah, Abdul Rahman Owes. Ia sempat memperkuat timnas Yunani U21 di usia 22 tahun pada 2021, namun bisa mendapatkan paspor Suriah setahun kemudian. Jika proses di CAS berjalan lancar, Maarten Paes diharapkan bisa turun pada Juni 2024. Pada 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak bakal kehilangan jasa sang gelandang yang juga bisa main sebagai penyerang Salam Ahmed saat menghadapi timnas U23 Indonesia. Irak akan melakoni pertandingan melawan timnas U23 Indonesia dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga timnas U23 Indonesia versus Irak dalam jadwal Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024. Menurut laporan Shafaq, Irak tidak akan diperkuat oleh Salam Ahmed saat menjalani laga kontra timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Salam Ahmed menderita cedera ketika membela Irak melawan Jepang dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Saat itu, Salam Ahmed memang mesti ditarik keluar saat melawan Jepang karena menderita cedera pada menit ke-34. Ahmed sendiri telah bermain 3 laga bersama Irak di Piala Asia U23, menorehkan 2 start dan turun selama 105 menit. Namun, dirinya belum mencatatkan satupun gol atau assist. Juru racik Irak Radji Senaishil mengakui bahwa tim asuhannya memang mengalami masalah cedera menjelang duel melawan timnas U23 Indonesia. Sekarang kami harus bekerja dengan fisik para pemain, kata Senaishil dikutip dari laman resmi AFC. Kami mengalami masalah dengan munculnya sejumlah cedera dan kami harus mengganti pemain, lanjutnya. Lebih lanjut, pelatih berumur 57 tahun itu mengakui bahwa timnas U23 Indonesia memiliki kualitas bagus. Senaishil pun meyakini timnas U23 Indonesia bakal memberikan perlawanan tak mudah untuk Irak. Kami tahu Indonesia adalah tim yang sulit dikalahkan, ungkap pelatih kelahiran Baghdad tersebut. Indonesia termasuk 4 tim teratas karena tampil bagus di fase grup, lanjut dia. Namun, kami berharap bisa bermain melawan timnas Indonesia dan meraih kemenangan, kata mantan pelatih Al-Zawraa itu.
Pelatih timnas U23 Irak, Radji Senaishil, siap mengejar tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Irak harus menelan kekalahan dengan skor 0-2 saat berhadapan dengan Jepang pada babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Mereka nantinya akan bertanding melawan Indonesia pada perebutan juara ketiga yang digelar hari Kamis nanti. Sementara itu, Jepang dan Uzbekistan akan saling bentrok di laga final. Radji Senaishil menjelaskan bahwa Irak sudah mencapai prestasi yang cukup positif. Dia menegaskan bahwa mereka tidak memasang target lolos ke final. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini memasang target untuk merebut satu tempat di Olimpiade 2024. Kami datang ke sini untuk pergi ke Olimpiade, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan berada di final. Kami senang dengan posisi kami sekarang. Kami masih memiliki kesempatan untuk melupakan pertandingan ini dan melaju ke Olimpiade, kata Radji Senaishil dilansir Bolasport.com dari laman AFC. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, saat ini mereka akan fokus melawan Indonesia. Kami tahu tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit. Mereka termasuk di antara 4 tim teratas karena mereka bermain bagus di fase grup. Tetapi sejak mereka gagal ke final, saya rasa mental mereka sedikit bermasalah dan itu yang coba kami manfaatkan. Semoga mereka bisa memberikan perlawanan yang sepadan nanti, sambungnya. Timnas U23 Indonesia harus tersisih dari babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 usai kalah dari Uzbekistan. Uzbekistan memang pantas untuk meraih kemenangan atas dominasinya pada laga ini. Uzbekistan menciptakan 28 peluang pada laga ini, berbanding 4 saja dari Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia. Syaratnya Timnas U23 Indonesia harus memenangi duel lawan Irak pada perebutan tempat ketiga. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras seluruh Timnas U23 Indonesia pada laga kontra Uzbekistan. Pertama-tama, saya apresiasi usaha keras dari tim kita, para pemain juga, ujar Shin Tae-yong usai laga. Shin Tae-yong memberi ucapan selamat kepada tim Uzbekistan atas kemenangan lawan timnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memuji kinerja bagus Uzbekistan sepanjang turnamen. Saya pikir pemain Uzbekistan juga bermain sangat bagus dengan usaha yang luar biasa, ujar Shin Tae-yong. Ada beberapa hal yang Anda tahu, saya merasa saya sedikit malu, tetapi saya tidak bisa menyebutkannya tentang itu. Dan Uzbekistan tetap tim yang kuat, selamat untuk Uzbekistan juga. Kita masih ada kesempatan untuk lolos ke putaran final Olimpiade. Jadi, kita akan mempersiapkan diri dengan baik menuju panggung besar berikutnya, lanjutnya. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia pada hari ini, Selasa 30 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar itu disampaikan akun Instagram @football_Indonesia_A. Maarten Paes resmi jadi WNI tadi pagi usai jalani Sumpah WNI di Jakarta, tulis akun Instagram @football_Indonesia_A sembari menampilkan foto Maarten Paes mengenakan jas bersama pegawai Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung sumpah WNI, sambung laporan tersebut. Sejatinya, proses naturalisasi Maarten Paes sudah rampung pada pertengahan Maret 2024 berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Namun, karena kesibukannya bersama sang klub FC Dallas, Maarten Paes belum bisa mengambil sumpah WNI. Presiden Joko Widodo memberikan semangat kepada tim nasional sepak bola Indonesia U23 yang baru saja kalah melawan timnas Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia AFC U23 pada Senin 29/4/2024.
Presiden mengatakan meski kalah 0-2 dari Uzbekistan, timnas Indonesia masih ada harapan untuk meraih peringkat ketiga. Selain itu ada pula peluang untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Masih ada harapan juara 3 serta peluang masuk Olimpiade. Jangan menyerah, Garuda Muda, semangat, ujar Jokowi dalam unggahannya di akun media sosial resminya pada Selasa 30 April 2024. Dalam unggahannya, Kepala Negara juga menceritakan momen saat ia nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan pada Senin malam. Menurut Jokowi, ia dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta undangan lainnya menyorakan semangat dukungan untuk Timnas Indonesia saat nobar di Istana Negara. Walaupun semalam kita harus menerima kekalahan, semangat para pemain dan dukungan masyarakat tanah air sangat luar biasa untuk tim kebanggaan Indonesia, tambahnya. Adapun pada Selasa malam, Presiden Jokowi beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan relawan pendukung Jokowi melakukan nobar laga semifinal Piala Asia AFC U23 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan.